Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Lutfi dan pada video kali ini saya akan membahas penggunaan software atau tools yaitu TabView. Di mana bagi kalian yang belum mengetahui apa itu software TabView, jadi TabView ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan data agar lebih menarik dan interaktif dan juga kelebihannya yaitu bisa menghandle data dalam jumlah besar dan penggunaannya juga lebih mudah. Kemudian untuk opsi tampilan visualisasi datanya juga lebih banyak. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan membuat dashboard. Contohnya dashboardnya seperti ini ya. Kita akan membuat dashboard penyebaran COVID-19. Untuk contohnya bisa kalian lihat di websitenya WHO. Contohnya seperti ini ya. Kita akan buat dashboardnya seperti ini menggunakan Tableau. Oke, langsung saja saya mulai. Pertama-tama kita buka dulu softwarenya. Nah, kemudian setelah dibuka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kiri, ini kita bisa mengakses berbagai sumber datanya ya. Jadi kelebihan TabView itu kita bisa mengakses dari berbagai sumber data. Di sini TabView membagi menjadi dua opsi. Yang pertama dari file, ada file. Jadi di sini biasanya datanya itu bersifat statis, yaitu data yang sudah jadi. Kalian bisa mengakses sumbernya dari Microsoft Excel, CSV, Microsoft Access, PDF file, dan lain-lain. Juga ada banyak di sini ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini juga ada. Kemudian selanjutnya ada yang dari via server. Jadi data yang dari via server ini biasanya bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah setiap saat, bisa tiap menit ataupun tiap hari. Nah, kelebihan dari Tableau ini, Tableau bisa memvisualisasikan data sesuai dengan perubahan yang terjadi pada saat itu ya. Jadi ini sangat membantu sekali. Untuk sumber datanya bisa dari SQL Server, MySQL, dan Oracle. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan besar untuk menyimpan database mereka ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan akses sumber datanya karena data saya bersifat apa ya, formatnya CSV, maka saya akan mengaksesnya lewat text file. Kemudian kita cari datanya. Kemudian kita tinggal input saja. Nah, setelah di-input, untuk tampilan pertamanya itu seperti ini ya. Jadi ini adalah data atau informasi yang ada di file yang kita punya. Jadi ini ada data seputar COVID-19. Nah, salah satu fitur yang dimiliki oleh Tableau di sini, Tableau bisa menganalisa jenis data yang kita punya. Misalkan di baris pertama atau di kolom pertama kita mempunyai date report. Jadi secara otomatis Tableau akan membacanya bahwa jenis file ini adalah date atau tanggal. Kemudian ada country ya, ada country. Ini kalian bisa lihat di sini ada berbentuk global. Jadi secara otomatis Tableau bisa membaca bahwa jenis data ini berupa letak geografis ataupun global. Jadi nanti kita bisa memvisualisasikan country ini berupa map ya. Jadi itu kelebihan dari Tableau. Dan untuk yang angka ini ada cumulative case, terus new dates, cumulative dates itu dibacanya adalah number oleh Tableau. Jadi jenis datanya adalah number. Oke, langsung saja saya mulai. Untuk pengerjaannya, yang pertama kita pergi ke sheet 1 dulu ya, go to worksheet, kalian klik yang ini. Kemudian ada tampilan seperti ini ya. Nah, ini ada dua jenis data yang dibagi oleh Tableau. Yang pertama ada dimension. Jadi dimension ini berupa data atau variabel yang nantinya akan kita ukur. Biasanya isinya ini berupa teks ataupun deskripsi. Misalkan ada country-nya itu apa saja, negaranya itu apa saja, dan juga ada kodenya itu apa saja. Dan isinya itu berupa teks ataupun deskripsi. Kemudian ada measures. Jadi measures ini biasanya data ataupun nilai yang akan kita cari.
dan isinya itu berupa angka ya biasanya ya. Jadi di sini ada cumulative case, cumulative date, new case, dan new date. Kemudian di sini ada column dan juga rows. Jadi ini mirip-mirip lah, kita bisa tinggal drag and drop saja seperti yang ada di pivot table. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama kita akan membuat petanya ya. Untuk petanya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kita akan buat petanya. Untuk peta kita akan drag country ke rows. Nah, kemudian kita akan cari cumulative case-nya. Jadi cumulative case-nya kita drag bisa ke kolom ya, bisa ke sini, ataupun kalian bisa drag ke sini ya, yang ada ini ya, sebelahnya country ini ABC, kalian bisa taruh di sini. Nah, nanti akan muncul, datanya akan muncul berupa jumlah kasusnya, kumulatif kasusnya berapa. Kemudian untuk visualisasi datanya kita bisa ubah visualisasi datanya, kita pergi ke ini, show me. Kita kita klik, kemudian kita pilih chartnya apa aja. Ini misalkan diagram batang, kemudian karena kita ingin memvisualisasikan berupa map, kita pilih yang ini, gambar map ini. Kita pilih yang ini. Nah, ini sudah jadi. Yang pertama kita sudah buat visualisasi data berupa map ataupun peta seperti ini. Jadi ini ada datanya ya. Jadi untuk Rusia kumulatif case-nya ada sekian, untuk Indonesia kumulatif case-nya ada sekian. Dan ini juga ada indikatornya, semakin gelap warnanya itu menandakan berarti semakin banyak kumulatif case yang ada di negara tersebut. Kemudian kita akan coba buat itu ya, apa jumlah konfirmasi kasus terbaru ya. Kita akan buat konfirmasi eh, kasus terbaru, yaitu new case. Untuk dashboard ataupun chart yang kedua, kita klik saja di sini. Selanjutnya kita akan membuat chart dari new case berdasarkan date report. Di sini saya akan menampilkan new case-nya berdasarkan per bulan ya. Oke, untuk date report-nya kita taruh di kolom. Nah, ini kan masih dalam bentuk per tahun. Caranya agar kita bisa jadikan bentuk per bulan, kita drag lagi date report-nya, kemudian taruh di sini. Kemudian untuk ini formatnya kita ganti ke bulan. Nah, kemudian nanti tabel akan menampilkan format seperti ini. Jadi di tahun 2020 akan menampilkan ada 12 bulan. Begitu juga seterusnya di tahun 2021. Selanjutnya kita tinggal input new case-nya ke rows. Seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya. Untuk visualisasi datanya kita akan ubah agar lebih menarik. Kita akan pilih yang ini. Nah, ini sudah jadi ya untuk chart dari new case pada tiap bulannya dari tahun 2020 hingga 2022. Selanjutnya kita akan membuat chart new dates berdasarkan date report ya. Formatnya sama, kita akan breakdown lagi untuk per bulannya. Kita menuju sheet baru, kemudian kita drag date report ke kolom. Kemudian kita drag lagi. Kemudian yang ini kita ganti formatnya month. Nah, kemudian untuk new dates-nya kita drag saja ke rows. Setelah itu kita pilih formatnya. Kita pilih format yang seperti tadi, seperti ini. Dan ini adalah laporan kematian terbaru ya dari 2020 hingga 2022. Untuk di sini kita beri nama new dates. Ini udah jadi semua dashboardnya. Sekarang kita akan membuat ini ya apa? Laporan kayak seperti indikatornya ini ada nanti ada kumulatif case, ada kumulatif date. Selanjutnya kita akan buat dan kita buka sheet baru.
Kemudian kita akan cantumkan, karena kita ingin mencantumkan nilai kumulatif case-nya saja, kita cantumkan yang ini ya, kita cantumkan kumulatif case-nya. Nah, kemudian pilih opsinya yaitu yang tabel ini. Kemudian kita beri judul jumlah kasus. Kita edit terlebih dahulu. Fontnya 15, bold, hitam. Kemudian isinya kita juga edit. Ini 15, bold. Oke. Nah, setelah jumlah kasus, kita akan buat jumlah kematian juga ya. Kita buka sheet baru juga. Kemudian cumulative deaths kita drag ke sini. Opsinya kita pilih yang tabel. Kemudian kita tinggal edit aja. Nah, ini kan sudah jadi ya, yang pertama dari peta, terus chart new case, kemudian no death, kemudian ini adalah informasi yang nantinya akan kita taruh di dashboard yang akan kita buat. Nah, tahap selanjutnya kita akan membuat dashboard. Nah, di sini kan ada dashboard satu, kita klik yang ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk judulnya juga kalian bisa rubah sendiri. Nah, di sini ada menu-menunya ya. Di sini kita bisa mengatur size dari layout kita. Kemudian ini adalah dashboard ataupun chart yang sudah kita buat. Nanti kita tinggal input saja ke sini untuk menampilkan dashboardnya. Nah, kemudian kita bisa setting-setting juga di sini ada pilihan objeknya. Kemudian untuk yang ini kita pilih floating ya. Oke, langsung saja saya buat dashboardnya. Yang pertama, kita akan input petanya di sini. Nah, kemudian kita edit terlebih dahulu. Untuk judulnya mungkin saya hapus, biar petanya lebih besar. Nah, seperti ini ya. Jika kalian merasa layoutnya kurang besar, kalian bisa edit di sini. Misalkan ini saya ganti manual saja. Seperti ini ya. Untuk petanya sudah jadi, kemudian di bawahnya kita beri informasi ya, yang ini ya. Ini sheet 4 apa ya isinya? Jumlah kasus sama jumlah kematian. Oke. Untuk jumlah kasusnya kita taruh di sini. Kemudian jumlah kematiannya kita taruh di sini. Kemudian di bawahnya kita tinggal input chart yang sudah kita buat tadi, yaitu jumlah new case-nya. Kemudian ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita hapus, kemudian itu yang tadi kita hapus. New case, kemudian kita input yang no date. Ini hapus saja, biar tidak mengganggu. Nah, seperti ini.
Nah, ini dashboardnya sudah jadi. Kemudian kita setting terlebih dahulu ya. Kemudian kita setting terlebih dahulu agar lebih interaktif. Caranya adalah kita pergi ke menu dashboard, pilih action, kemudian pilih add action, filter, pilih menu select. Setelah itu tinggal oke saja. Nah, setelah kita setting dashboardnya, kemudian kita tampilkan, coba tampilkan layar penuh. Nah, misalkan saya ingin mengetahui berapa sih data yang ada di negara Indonesia. Kita klik di sini Indonesia. Nah, maka data yang ada di bawahnya ataupun chart yang ada di bawahnya juga ikut berubah sesuai dengan informasi yang ada di negara yang kita klik tadi. Misalkan saya ingin mengetahui jumlah kasus COVID-19 di Amerika. Nah, maka di sini akan menunjukkan datanya ada jumlah kematiannya berapa, jumlah kasusnya berapa, dan chartnya juga akan ikut berubah. Misalkan saya klik lagi, misalkan di sini di Rusia. Nah, datanya juga akan ikut berubah. Dan ini sudah selesai ya untuk pembuatan dashboardnya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada kekurangan dalam pembuatan video maupun perkataan, saya mohon maaf. Dan untuk kalian yang ingin latihan, file latihannya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.